Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang algoritma penjadwalan, khususnya pada algoritma penjadwalan FIFO atau FCFS, yaitu first in first out atau first come first serve. Jadi, apa sih algoritma penjadwalan itu? Kemudian, apa sih FIFO atau FCFS itu? Bagaimana mengimplementasikan algoritma penjadwalan FIFO FCFS ini? Atau apa ya contoh dalam kehidupan sehari-hari FIFO atau FCFS ini? Kita akan bahas semuanya di slide selanjutnya. Sebelum membahas pada pembahasan atau insight-insight yang akan kita bahas nanti, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erinda Putri Awita, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2205121442. Di mata kuliah sistem operasi ini, saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan FIFO atau FCFS dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Ini adalah pembahasan yang nanti akan kita bahas. Ada 6 insight. Yang pertama adalah pengertian algoritma penjadwalan. Insight kedua, pengertian FIFO atau FCFS. Insight ketiga, penjadwalan FIFO atau FCFS. Insight keempat, contoh penjadwalan FIFO atau FCFS. Insight kelima, implementasi FIFO atau FCFS. Dan insight keenam adalah anomali Beladi. Dan nanti akan disertai dengan kesimpulan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, saya harap semua orang yang menonton ini akan paham tentang penjelasan saya. Selamat menonton dan selamat belajar. Masuk ke dalam insight pertama, yaitu pengertian algoritma penjadwalan. Jadi, algoritma penjadwalan atau penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan algoritma ini bertugas memutuskan yang pertama, untuk memutuskan proses yang sedang berjalan. Yang kedua, untuk memutuskan kapan dan selama berapa lama proses tersebut berjalan. Masuk ke dalam insight kedua, yaitu pengertian FIFO atau FCFS. FCFS merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan dalam CPU. Jadi, sebenarnya kan ada beberapa algoritma penjadwalan selain FIFO atau FCFS. Tetapi, pada algoritma penjadwalan FIFO atau FCFS ini, dia adalah algoritma yang paling sederhana. Jadi, untuk kalian yang ingin belajar tentang FIFO atau FCFS ini, menurut saya tidak begitu sulit dan akan mudah dipahami jika kalian dapat mengerti konsepnya. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Jadi first in, first out ini, dia yang datang pertama, maka dia juga yang akan pertama dieksekusi atau yang akan ditindaklanjutin. Sistemnya sama seperti pada antri umumnya. Kelemahan dari algoritma ini, yang pertama ada waiting time rata-ratanya cukup lama. Jadi setiap algoritma penjadwalan ini mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Nah, salah satu kelemahan dari algoritma FIFO atau FCFS ini adalah waiting time rata-ratanya cukup lama. Karena dia merupakan prinsip dengan antrian ya atau first in first out itu tadi. Kelemahan yang kedua adalah terjadinya convoy effect. Convoy effect itu apa sih? Jadi convoy effect ini di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama yang akan mengakibatkan proses tersebut ini akan lama juga untuk dieksekusi.
Kemudian kelemahan yang ketiga adalah proses yang pertama kali meminta jatah waktu untuk menggunakan CPU akan dilayani terlebih dahulu. Kalau kalian bertanya-tanya, kenapa kelemahan ketiga ini termasuk dalam kelemahan? Padahal kan sama seperti pengertian FIFA atau FCFS pada umumnya. Karena pada suatu kasus tertentu ya, menggunakan prinsip first in first out ini akan merugikan atau menjadikan parasit untuk penjadwalan yang lain. Jadi seperti itu. Insight ketiga yaitu penjadwalan FIFO atau FCFS. Penjadwalan FIFO ini terbagi menjadi dua, yaitu kategori penjadwalan dan ketentuan penjadwalan. Di dalam kategori penjadwalan, FIFA atau FCFS ini termasuk non-preemptif. Non-preemptif ini salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Kemudian dalam kategori penjadwalan ini juga tanpa melibatkan berprioritas. Lalu pada ketentuan penjadwalan, setiap proses yang dieksekusi sesuai dengan urutan kedatangan atau arrival time dan dieksekusi sesuai dengan waktu eksekusi yang dibutuhkan, yaitu burst time. Masuk ke dalam insight kelima, yaitu contoh penjadwalan FIFO atau FCFS. Seperti yang dilihat pada layar, bahwa ada tabel tentang contoh penjadwalan FIFO atau FCFS. Jadi, di sini ada 3 entitas, yaitu proses, arrival time atau waktu kedatangan, bisa disingkat AT, kemudian burst time atau waktu eksekusi, bisa disingkat dengan BT. Di dalam proses ini terdapat P1, P2, P3, dan P4. Nah, P1 ini mempunyai kedatangan 0, P2 kedatangannya 2, P3 kedatangannya 4, dan P4 mempunyai kedatangan 6. Nah, sedangkan burst time ini adalah waktu eksekusi. Jika ada waktu kedatangan, maka akan ada waktu eksekusi. P1 mempunyai kedatangan 0, jadi waktu eksekusinya adalah 5. P2, waktu eksekusinya adalah 8, dengan waktu kedatangan 2. Kemudian P3, waktu eksekusinya adalah 3, dengan waktu kedatangan 4. Dan P4 adalah waktu eksekusinya 2, dengan kedatangan 6. Nah, di bawah ini adalah proses untuk mengerjakan. Di sini ini adalah Gantt chart, ya, namanya adalah Gantt chart, FCFS. Di dalam Gantt chart ini yang pertama adalah waktu kedatangan. P1 atau yang melakukan proses terlebih dahulu adalah P1. P1 ini yang akan dieksekusi terlebih dahulu, karena dia datang pertama kali di waktu kedatangan 0. Saat P1 datang, disusul tuh sama P2 dan P3. P2 dengan waktu kedatangan 2 dan P3 dengan waktu kedatangan 4. Lalu yang akan dieksekusi terlebih dahulu yang mana? Jelas yang P1 dengan waktu eksekusi sebanyak 5. Jadi P1 ini akan dieksekusi terlebih dahulu karena dia datang pertama kali. Seperti penjelasan yang tadi, first in, first out. Kemudian, proses yang kedua adalah P2. P2 datang dengan waktu eksekusi 8. Kemudian disusul dengan P3 dan P4. Maka yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah P2. Karena dia yang pertama kali datang dengan waktu eksekusi 5. Karena waktu eksekusi pada P2 ini adalah 8, maka waktu eksekusi hingga nanti di P2 adalah 13. Saat P3 dan P4 datang, maka P3 akan masuk ke dalam proses yang ketiga. Di P3 ini, P3 dengan burst time atau waktu eksekusi 3, kemudian disusul dengan P4 dengan waktu eksekusi 2. Maka yang akan dieksekusi dahulu adalah P3. P3 mempunyai eksekusi 3, oleh karena itu waktu eksekusinya nanti hingga sampai 16. Di sini mulai diproses P3.
Dan yang terakhir di P4 mempunyai waktu eksekusi 2, jadi waktu eksekusi hingga ke 18. P4 juga akan diproses. Nah, waktu tunggu pada proses P1, P2, P3, dan P4. Waktu tunggu di sini adalah, waktu tunggu P1 adalah 0, karena dia tidak menunggu. Jadi 0. 0 dikurangi 0 waktu kedatangannya, maka ya 0. Kemudian di P2, waktu eksekusinya adalah 5 di sini. Kemudian dikurangi waktu kedatangan 2, hasilnya 3. P3 juga sama. Waktu tunggunya adalah 13. Maaf, waktu eksekusinya adalah 13, dikurangi waktu tunggunya 4, 9. P4 juga, waktu eksekusinya adalah 16, dikurangi waktu tunggunya 6, maka 10. Jadi total waktu tunggu dari P1, P2, P3, dan P4 ini adalah 22. Kemudian pada sebelah kanan ada contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti antrian nasabah bank. Jadi antrian nasabah bank ini, ya dia yang datang pertama, dia yang mempunyai antrian pertama, maka dia yang akan dipanggil duluan, maka dia yang akan dieksekusi duluan, seperti itu. Kemudian ada printing via jaringan, ini seperti pada WiFi. Sebenarnya kita ini WiFi ini antri, tapi dengan kecepatan yang sangat maju, dengan teknologi yang sangat maju seperti sekarang, maka printing via jaringan ini seperti dilayani semua. Padahal ya nyatanya sama, first in first out. Dia yang duluan ya dia yang akan dapat, seperti itu. Kemudian di insight selanjutnya adalah implementasi penjadwalan FIFO atau FCFS. Ini sama seperti contoh pada penjadwalan FIFO atau FCFS pada slide sebelumnya. Jadi di sini consider the following set of processes that arrive at time 0. Jadi ini adalah prosesnya, ada P1, P2, dan P3. Dan di sini ada burst time dengan satuan milisecond. Waktu eksekusinya, jadi proses P1 ini waktu eksekusinya 24. Proses P2 waktu eksekusinya 3, dan proses P3 waktu eksekusinya juga sama 3. If the processes arrive in the order P1, P2, dan P3 and are served in FCFS order, we get the result shown in the following Gantt chart. Jadi pada proses P1 ini, waktu tunggu adalah 0, hingga waktu eksekusinya adalah 24. Kemudian pada proses P2, waktu tunggunya dimulai dari 24 hingga waktu eksekusinya 3, jadi tinggal ditambah 3 aja, jadi waktu eksekusinya 27. Kemudian di P3 juga sama, dari waktu tunggu 27, karena waktu eksekusinya 3 ditambah 3, jadi waktu eksekusinya adalah 30. Ini ada waiting time for P1 sama dengan 0 milisecond. Jadi yang P1 ini tidak menunggu, langsung dieksekusi. Kemudian waiting time for P2 adalah 24 milisecond. Jadi dia harus menunggu hingga 24 milisecond baru bisa dieksekusi. Kemudian yang ketiga adalah waiting time for P3 adalah 27 milisecond. Dia harus nunggu 27 milisecond dahulu baru bisa dieksekusi. Jadi average waiting time ditambah saja 0 ditambah 24 ditambah 27. Kemudian dibagi 3 sama dengan 17 milisecond. Masih di dalam implementasi penjadwalan FIFO atau FCFS yang kedua, di sini, if the processes arrive in the order P2, P3, P1, however the result will be shown in the following Gantt chart. Kalau ini diacak ya, tadi kan dari P1, P2, dan P3. Ini dari P2 dulu, kemudian P3, dan P1. Nah, P2 dimulai dari waktu tunggunya 0. Dia langsung dieksekusi hingga tadi burst time-nya adalah 3. Kemudian P3 tadi juga burst time-nya adalah 3, jadi ditambah aja dari waktu tunggu 3 hingga ke 6 milisecond. Kemudian di P1 ini, dia harus menunggu 6 milisecond dahulu baru bisa dieksekusi
hingga burst time-nya adalah 30. Jadi waiting time for P1 ini 6 milisecond, waiting time for P2 0 milisecond, waiting time for P3 adalah 3 milisecond. Jadi average waiting time 6 ditambah 0 ditambah 3 dibagi 3 sama dengan 3 milisecond. This reduction is substantial, thus the average waiting time under an FGFS policy is generally not minimal and may vary substantially if the process is CPU burst time very gradually. Masuk ke dalam insight terakhir yaitu anomali Beladi. Jadi anomali Beladi ini apa sih? Kenapa masuk ke dalam FIFO atau FGFS ini? Jadi anomali Beladi ini adalah keadaan di mana pitch fault rate meningkat seiring dengan pertambahan jumlah frame. Nah, anomali Beladi ini mempunyai kelebihan. Dia merupakan metode scheduling paling sederhana. Kemudian overhead-nya kecil. Overhead ini adalah biaya ya. Biayanya tidak berkaitan langsung dengan proses produksi ataupun jasa. Jadi memang overhead ini kecil. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah dapat mencegah starvation atau kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock. Di balik kelebihan pasti akan ada kelemahan. Nah, kekurangan dari anomali Beladi ini proses yang pendek yang dapat dirugikan. Jadi anomali Beladi ini memang mempunyai proses yang sangat pendek dan dia dapat dirugikan kapan saja gitu. Kemudian kekurangan yang kedua adalah terjadinya convey effect. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa convey effect ini di mana seandainya ada sebuah proses yang kecil, tetapi mengantri dengan proses yang membutuhkan waktu yang lama, yang akan mengakibatkan proses tersebut akan lama juga untuk dieksekusi. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas dari insight 1 hingga insight 6, maka dapat disimpulkan bahwa penjadwalan FIFO atau FGFS ini termasuk dalam kategori preemptif yang tidak berprioritas. Penjadwalan FIFO atau FGFS ini melakukan proses dengan cara proses yang datang pertama harus dikerjakan sampai selesai. First in, first out. Oke, thank you for listening. Semoga bermanfaat. Semoga dengan pembahasan yang sudah saya jabarkan tadi dapat menambah pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk follow Instagram dan Twitter aku, ErinDPBT, dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.